Capek juga ya bikin banyak video. Saya jadi punya apresiasi lebih sekarang kepada YouTuber-YouTuber yang selama ini saya follow. Oke, kembali lagi dengan saya Michael Sugiarto dari Daftar Kontrak. Lanjut ya, Sandra Video Challenge. Kalau ada warisan bapak, ya bapak turun ke ibu, bapak turun ke ibu. Lalu ada anak, ya kan? Lalu si ibu yang punya warisan ini menghabiskan sendiri foya-foya. Apa ada pasalnya yang menjerat? Ada nggak? Ayo dipikir dulu. 3, menyerah. 2, 1, ada. Pengampuan bagi mereka yang tidak mampu, dianggap tidak mampu mengelola keuangannya sendiri. Bisa diserahkan paman, kalau anak bawah umur atau siapa sanak saudara yang lebih mampu bertanggung jawab, ya. Antara hukum adat dan hukum negara mana yang lebih kuat? Gak ada jawaban A atau B. Hukum adat itu sama-sama mengikat karena awalnya kalau Anda belajar historisnya negara Indonesia pada saat unifikasi itu dadakan ya. Jadi banyak protes, banyak keberatan dari pihak-pihak adat. Terus gimana sistem peradilan adat itu ada tetap dihargai kok, tetap berlaku sama-sama. Kalau bertentangan gimana? Jarang sih, jarangnya. Mungkin saya bukan spesialis adat ya, cuman I still cannot see how seberapa bertentangan hukum adat sama hukum negara, kecuali kalau dalam bidang bisnis ya, kecuali kalau pidana. Mungkin kalau pidana bisa, cuman itu biarkan urusan kita jadi urusan adat ya. Saya di hukum bisnis, saya nggak mau pusing ambil mikirin hal itu, ntar malah nggak fokus. Kalau by the way, kalau ada yang tahu jawabannya boleh deh di share ya, komen ya. Ilmu nggak ada matinya kok, cuman saya malas cari sendiri aja. Ayo, belum ada pertanyaan lagi. Belum ada. Bagaimana pengaturan warisan apabila terdapat satu anak yang mengalami cacat mental? Pengampuan, porsinya sama ya, pengampuan. Dititipin dulu ke yang paling bertanggung jawab. Belum resmi punya izin franchiser, tapi sudah mulai menjual konsep bisnis. Perlu surat perjanjian? Ya perlu lah, lu nggak punya konsep, lu nggak punya izin, nggak punya apa, jualan perjanjian nggak ada, lu jualan apa? Angin. Sini puji-pujian, ucapan terima kasih, thank you, testimoni. Nah, kalau mau usaha makanan homemade, apa aja yang perlu diurus? Thanks before. Saya penasaran dulu saya jawabnya apa ya. Iya bener sih, bisa banyak bisa sedikit kalau usaha homemade. Seperti saya tadi bilang ya, masih konsisten kok. Sekarang jadi nyaman semenjak ada draft di sini. Thank you Pak. Ya sama-sama. Saya ingat itu Pak Firman tuh kelihatannya, masih ingat saya. Apakah pemegang saham yang belum menyetorkan modal secara penuh berhak dapat dividen? Berangkat. Ada ulasannya di postingan kita sebelumnya. Kalau yang bisa nemuin postingannya di mana, saya kasih hadiah. Saya ulang pertanyaannya ya. Apakah pemegang saham yang belum menyetorkan modal secara penuh berhak atas pembagian dividen? Oke. CV atau PT, apakah harus sesuai alamat KTP? Ya enggak lah, itu beda kok. Identitas Anda sebagai pendiri ya, CV dan PT-nya enggak harus. Meskipun CV bukan badan hukum, tapi tetap badan usaha. Kadang kalau jawab kayak gini tuh ilmu saya tuh kayak tiba-tiba datang gitu, jadi kayak stop gitu semuanya, nyicil kayak duit kan, duit kalau datangnya bertahap, bayarnya juga bertahap, sama ilmu juga. Untuk buatan PT biayanya berapa? Kalau notaris sekarang saya tahunya 5 jutaan kali ya. Tapi 5 jutaan tuh banyak itunya ya, banyak tetek bengeknya itu. Sorry. Jadi untuk buatan PT kira-kira berapa biayanya? Banyak biayanya, maksudnya banyak 5 juta, tapi biasanya
butuh ini butuh itu ya, izin segala macam. Tanya notaris, langsung lihat notarisnya. Dulu saya pernah ngelayanin bikin PT, saya cas 20 juta, itu pun termasuk izin ya, itu pun saya juga nggak akan mau ambil lagi, ribet. Kalau saya nggak punya klien lain, ya bisa ongkos saya habis 20 juta untuk bikin PT klien dari Jakarta. So no more. Kalau bayar 100 juta baru saya isi, baru saya urus. Udah 20 juta mah lu jangan malas-malas ke notaris ya, notaris. Dekat rumah lu pasti ada notaris di mana-mana. Sampai rebutan kan kalau mau cerita-cerita notaris panjang. Kalau mau buat PT harus ada modal minimal 50 juta ya. Bisa ditarik lagi nggak? Ya 50 juta modal dasar yang harus ditempatkan 25% aja. Kalau modal 50 juta minimum ala sederhana, restoran favorit saya. 50 juta berarti Anda harus store berapa? 12,5 juta. Ya benar, 12,5 juta. Ya 12,5 juta. Nanti kalau mau diambil ya bisa lah dikeluarin sebagai biaya aja atau dividen atau whatever, bisa. Cuma harus ada bukti store-nya dulu. Itu untuk mendirikan PT-nya. Kan tujuannya supaya tahu kalau ini memang orang punya duit, gak asal semua orang aja bikin PT ribet. Rekomendasi judul skripsi: tindak pidana pencucian uang melalui yayasan. Bisa. Dan sering dilakukan. Dokter, tolong jawab pertanyaan saya di inbox. Sudah kok, silakan dicek Bu. Bu, maaf Bu, saya telat 1 menit. Kadang ya kalau orang tanya udah DM, komen, story, wah gila. Bagus lah daripada yang gak tanya ya. Malu bertanya saat di pengadilan. Saya capek. Dokter kontrak akan hadir di Jakarta. Oh ini kemarin visit pertama ke Jakarta untuk ketemu klien. Oh udah masuk bulan September nih, nggak kerasa. Jakarta. Lagi baca buku tentang yayasan saya. Kapan ke Bali? Ya, nggak tahu ya. Kadang saya gitu loh, kadang saya nyesuaiin klien supaya ongkosnya saya nggak berat. Karena kalau mau ketemu gitu, kadang orang kalau saya udah bikin acara, wah saya nggak bisa, saya ada acara ini, acara itu. Kalau saya udah belain setel tanggal, setel waktu, setel biaya ke Bali atau ke tempat tertentu, tapi orang-orang yang komen ini, kalau nanti saya bilang, Pak saya sudah di sini atau Bu saya sudah di sini, mau ketemu nggak? Atau saya ada acara ini, mau ikut nggak? Alasannya banyak. Jadi saya berusaha tuh tidak termakan oleh undangan-undangan palsu seperti itu. Kalau memang benar-benar mau ketemu dan ada masalah yang harus diselesaikan, pasti mau bayar saya. Gitu. Biasanya dianggap berapa kalau mau dikirim? Emang saya barang nggak dikirim? Biasanya saya tergantung tempatnya ya. Saya cuma mau melayani yang kotanya saya familiar. Kalau enggak juga percuma. On so many level tuh percuma. Nanti kalau ada perkara saya nggak akan kesana segala macam. Saya suruh orang. Jadi biasanya saya cuma Jakarta, Bali, Solo, Semarang itu bisa 40 juta. Untuk sekali pertemuan 2 hari 3 malam saya akan urus, bahas, strategis, menyelesaikan masalah kontrak Anda atau apa. Situ. Nah tiketnya udah berapa? Hotel berapa saya? Saya sekali trip pasti habis 10 juta, pasti habis, belum termasuk makan. Nah itu ya beda kelas. Kalau mau saya budget saya cuma 5 juta gimana ya? Cari lawyer tanggamu aja. Iya kan? Gak usah sediain waktu sih, tinggal pakai baju kaos apa ketemu, ayo ngobrol, terus selesai, nggak perlu bayar, nggak perlu tempat bagus, nggak perlu disewakan tempat bagus. Biasanya kalau saya meeting saya yang sewakan tempatnya, termasuk itu. Soalnya tempat sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau Anda udah biasa meeting, biasa menguasai tempat, Anda tahu kapan orang harus ditempatkan di tempat yang nyaman, kapan nggak nyaman, kapan mengubah suasana yang nyaman jadi tidak nyaman. Kalau Anda ingin memenuhi sesuatu keinginan dari klien, itu tips and triknya belum saya konsepkan, cuman bisa dilakukan, bisa doang tapi belum konsepin. Mungkin next time ya. Ntar kalau saya buka advokat lain laku dong.
Apa bikin kelas ya? Gampang lah, ntar dipikir nanti. Oke, udah masuk topik baru. Itu aja deh ya untuk sejauh ini. Thank you. Saya akan bikin video lagi soon after. Namanya juga 100 video challenge. Bajunya nggak ganti. Sekali take semua. Ya, gak banyak kayak ngobrol-ngobrol lewat live ya. Cuman bisa dinikmatin sampai anak cucu di YouTube. Oke, bye-bye. See ya.